Bab 5. Sosok ini sebanding dengan model pria papan atas, dengan fitur tampan, dan pria yang mengalahkan banyak daging kecil adalah David Jiang. Orang-orang di bawah semuanya mendidih. Habiskan 1 juta untuk membeli kalung, hal semacam ini ada dalam imajinasi semua orang, hanya orang kaya baru yang bisa melakukannya. Tanpa diduga, itu adalah pria tampan yang muncul. Dia baru berusia 20-an, dan dia tentu saja tidak lebih dari 30 tahun. Apakah ini tidak pantas kaya dan tampan? Orang-orang di bawah ini malu pada diri mereka sendiri. Di depan David Jiang, mereka merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Terlepas dari sosok, temperamen, atau kekayaannya, semua dibanting olehnya. Ketika gadis-gadis itu melihat David Jiang, mata mereka cerah, dan mereka semua bersemangat. Apa adik tampan? Sejak seorang pria tampan dan kaya seperti benar-benar ada. Sudah berakhir, aku merasa seperti aku jatuh. Jika dia pacar saya akan melemparkan saya 100 kali sehari, saya menang berteriak lelah. Gadis itu hanya memiliki David Jiang di mata mereka. Pacar mereka sangat tidak berdaya. Tapi tidak ada cara. Siapa yang membuat pria di atas panggung jauh lebih baik dari mereka? Tuan rumah bertanya kepada David Jiang dengan hormat, "Tuan ini, mengapa Anda membuang begitu banyak uang untuk membeli kalung ini?" David Jiang tersenyum tipis, "Tidak masalah apakah uang atau tidak, yang utama adalah melakukan sesuatu yang baik." Kata ini membuat semua orang yang hadir iri dan mengaguminya pada saat bersamaan. Apakah ini pola orang kaya? Ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Hanya menghabiskan 1 juta sebagai perbuatan baik, apakah ini bentuk peduli? David Jiang berkata lagi, "Selain itu, yang paling penting adalah saya ingin memberikan kalung ini kepada pacar saya." Mendengar kata-katanya, semua gadis mendidih. Terlalu romantis bukan? Dia membelinya untuk pacarnya. Petik 2. Siapa yang begitu senang menjadi pacarnya? Petik 2. Sangat tampan, sangat kaya, dan sangat baik pada pacarnya, pria seperti ini sempurna. Jika suamiku bisa perhatian seperti dia, aku tidak perlu lari dengan raja tua di sebelah setiap malam. Petik 2. Gadis-gadis itu menjadi gila. Bukankah ini dewa laki-laki yang sempurna dalam pikiran mereka? Gadis mana yang beruntung menuai hatinya? Tuan rumah cemburu, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Tuan, apakah pacar Anda juga ada di sini?" David Jiang tersenyum dan mengangguk, "Ya, dia menonton dari panggung." Semua orang mulai melihat sekeliling, ingin melihat siapa gadis beruntung itu. Di antara kerumunan, wajah Sandy Su yang tersentuh memerah, sedikit malu, dan sedikit kewalahan. Pada saat yang sama, ada kesejukan gelap di hatinya. Orang-orang di sekitarmu ini pasti tidak tahu. Biarkan gadis-gadis ini iri. Felicia juga memegang tangan Sandy dengan penuh semangat. "Sandy, apakah kamu terlalu bahagia? Jika itu aku akan gila." Petik 2. Bisik Felicia. Dia pikir pacar sahabatnya adalah pemborosan makanan lunak. Tanpa diduga, pria ini tidak hanya sia-sia, tetapi dewa pria sempurna yang bahkan ngiler padanya. Di atas panggung, setelah David Jiang mengambil kalung itu, dia melompat langsung ke bawah panggung dan semua orang menatapnya, dan kemudian berjalan ke arah Sandy. Semua orang secara otomatis membuat jalan untuknya. Akhirnya David Jiang datang ke Sandy Su, membuka kalung itu, menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, "Indigo, apakah kamu menyukainya?" Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada gadis lembut dan cantik yang seperti reinkarnasi peri ini. Sandy Su tidak berani melihat ke atas ketika dia tersipu, dia hanya berani mengangguk malu-malu. David Jiang membantunya mengenakan kalung itu. Perhiasan yang dirancang dengan indah dikenakan di tubuhnya, dan nilainya segera dinaikkan beberapa kali. Yang lain mengandalkan perhiasan dan perhiasan untuk menonjolkan keluhuran dan kecantikan mereka. Ketika Sandy Su ada di sini, permata berharga itu hanya bisa berfungsi sebagai pelindung kecantikannya. Mata pria itu lurus. Gadis ini terlalu cantik kan? Fitur wajah yang indah, ekspresi kecil yang pemalu dan imut, bisa membuat orang gila. Jika pacarmu juga bisa memiliki penampilan tingkat dewa seperti ini, sepertinya tidak masalah jika anak itu bukan miliknya. Gadis-gadis sangat cemburu. Tapi kecantikan Sandy Su tidak membuat mereka memiliki keberanian untuk menghadapinya. Hanya dapat dikatakan bahwa pasangan pria dan wanita muda ini sangat cocok. Hanya gadis yang sangat baik yang layak untuk pria yang begitu sempurna.
Sial, petik 2. Pria tua yang ingin menggoda Sandy Sue dan Felicia barusan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak bisa berjuang untuk kekayaan. Dia bahkan lebih dikalahkan berdasarkan penampilannya. Saya tahu bahwa kedua anak ayam ini sudah memiliki pria yang baik, dia tidak akan pernah bergerak sekarang. Ding, konsumsi 1 juta, perusahaan media Herring acak. Pada saat ini, David Jiang menerima prompt hadiah sistem. Orang baik, saya menghabiskan 1 juta dengan santai, dan itu benar-benar memicu hadiah acak. Media ikan Herring. Kedengarannya akrab. Hah, bukankah ini tempat pacarku bekerja? Herring Media adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam video online, dan Sandy Sue adalah penulis skenario dan perencana. Hadiah ini, mengubah diri Anda menjadi bos besar pacar Anda. Menarik. David Jiang tersenyum, tapi dia tidak segera memberitahu Sandy, berniat mencari kesempatan untuk mengejutkannya. Mengapa menghabiskan begitu banyak uang untukku? Kamu terlalu boros kan? Petik 2. Sandy Sue mengeluh dengan mata merah di matanya. Namun, tidak ada cara untuk menunjukkan kegembiraan di mata. David Jiang berkata, berapa nilainya? Hanya 1 juta. Selama itu membuatmu bahagia, itu sepadan dengan uangnya. Benci. Sandy Sue menamparnya dengan marah, dan membenamkan kepalanya di dadanya dengan gembira. Apakah kamu mulai memberi makan makanan anjing lagi? Petik 2. Felicia di samping menutupi matanya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk mengintip melalui celah. David Jiang juga sangat senang. Pria mana yang rela membiarkan wanitanya menderita bersamanya? Sandy Sue memeluknya dengan lembut dan rambutnya harum, yang membuat David Jiang sangat nyaman. Orang-orang di sekitar merasa jijik dan iri. Gelombang makanan anjing ini tertangkap basah. David Jiang, kenapa kamu tidak memasukkan kunci mobil ke dalam tasku? Tidak nyaman bagimu untuk memasukkannya ke dalam sakumu. Petik 2. Sandy Sue mengingatkan dengan suara rendah saat ini. David Jiang sedikit bingung, saya tidak memasukkan kunci mobil saya ke dalam saku saya. Setelah saya membantu Anda mengenakan kalung itu, saya memasukkannya ke dalam tas Anda. Sandy Sue konyol, hei, aku. David Jiang 5 melepaskannya, lalu membungkuk dan berkata bahwa perutnya sakit dan dia perlu mencari tempat untuk menyelesaikannya dengan cepat. Sandy Sue dan Felicia tidak jelas, jadi mereka pikir dia benar-benar tidak nyaman, jadi mereka buru-buru membawanya keluar dari sini. Butuh lebih dari 1 menit bagi David Jiang untuk kembali normal. Keduanya berjalan bergandengan tangan di mal. Felicia, yang merupakan sahabat, hanya bisa mengikuti di belakang. Aku seharusnya tidak keluar. Kemampuan macam apa untuk menggertak seekor anjing? Aku tidak iri sama sekali. Petik 2. Felicia berkata dengan marah. Sandy Sue tidak bisa menahan ejekan, kalau begitu kamu dapat menemukan seorang pria. Dari belajar hingga bekerja, ada banyak pria yang mengejarmu. Felicia mendengus bangga, aku tidak membutuhkan pria. Ibuku bisa hidup baik sendiri. Ya, Anda hanya peduli dengan pekerjaan dan ingin menjadi wanita yang kuat kan? Pria hanya dapat memengaruhi kecepatan Anda menghunus pedang, kan? Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka juga sangat lapar, saya menemukan restoran untuk makan. Tidak lama setelah penjualan amal berakhir, penyelenggara segera menemukan perencana proyek. Apakah sumbangan sudah ada hari ini? Anak-anak di pegunungan semakin parah. Petik 2. Penyelenggara sangat cemas. Baik itu untuk memperbaiki makanan untuk anak-anak di daerah pegunungan, atau menyumbangkan pakaian, alat tulis, membutuhkan banyak uang. Inilah yang mereka lakukan setiap tahun. Perencana dengan cepat melaporkan, uang telah ditransfer ke akun. Itu bagus, meskipun tidak banyak, tetapi 20 laiwan bisa meringankan kebutuhan yang mendesak. The organizer menarik napas lega, bos, ada 200.000 yuan saat ini. Kata perencana tersebut. Organizer terkejut dan kecewa, apa? Bahkan 200.000, apakah ada barang yang habis terjual? Situasinya lebih sulit dari yang dia kira. Kali ini sumbangannya terlalu kecil. Ada banyak anak yang tidak dapat didanai. Perencana segera tertawa gembira, tidak, kali ini sumbangannya mencapai 1 juta. Ini adalah yang tertinggi yang pernah ada. Petik 2. Semua orang terkejut, mengira mereka salah dengar. Jangan bercanda, bagaimana bisa ada 1 juta? Tidak terlalu banyak bermimpi. Penyelenggara tidak percaya sama sekali. Entah perencana bercanda, atau ada keajaiban. Tapi perencana mengeluarkan tagihan untuk menunjukkan kepadanya.
Melihat jumlah total, penyelenggara sangat terkejut hingga matanya akan berkaca-kaca. Jatuh, dan dia mengambil tagihannya. Pelajari dengan cermat. Benar-benar ada 1 juta. Kalung terakhir dijual seharga 1 juta. Diselamatkan, anak-anak diselamatkan. Penyelenggara berteriak kegirangan. Kemudian mereka tidak hanya dapat menyelesaikan masalah makan anak-anak. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur pedesaan. Kami bertemu orang-orang baik. Petik 2. Perencana juga meneteskan air mata. Baru saja dia melihat tawaran David Jiang di tempat kejadian, dia sangat bersemangat. Tidak sampai sumbangan tiba, dia yakin bahwa semua ini tidak palsu. Sekitar 10 menit, orang-orang dari stasiun TV lokal tiba. Seorang reporter cantik menemukan pembawa acara dan bertanya tentang kalung jutaan dolar itu. Setelah mengetahui bahwa pemenang sudah pergi, reporter itu sangat kecewa dan harus mendapatkan akun David Jiang terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mengajaknya keluar untuk wawancara. Penjualan amal akan diadakan setiap tahun, dan semua sumbangan akan digunakan di bawah pengawasan publik. Petik 2. Hari ini, orang yang baik hati membayar 1 juta untuk mendukung acara tersebut. Setelah itu, kami pergi diam-diam. Kami juga mencari orang yang baik hati ini. Petik 2. Tuan rumah yang cantik menghela nafas ke arah kamera. Kemudian, mereka juga mewawancarai beberapa orang yang lewat untuk memahami situasi spesifik saat itu. Segera setelah acara berakhir, beberapa orang baik memposting video harga David sebesar 1 juta di internet, yang juga menyebabkan diskusi panas. Banyak netizen yang mengomentari video pendek Tremolo tersebut. Tianan City, kota yang sama seperti saya. Saya tidak berharap bahwa kami juga memiliki jenis kekuatan supranatural di sini. Apakah orang-orang tidak kaya uang memperlakukan sebagai uang? Ini terlalu boros. Siapa yang memiliki rincian ini orang? Saya pikir pergi peluk pahamu. Video ini menyebabkan banyak diskusi, dan banyak orang mengatakan bahwa kehidupan orang kaya berada di luar imajinasi kita. 1 juta bisa beli rumah. Popularitas video meningkat pesat, dan beberapa video pendek telah diputar lebih dari ratusan ribu. Dikatakan dia membelinya untuk pacarnya. Bukankah itu terlalu manis? Petik 2. Aku mengunci sepasang CP ini, dan aku menelan kuncinya. Petik 2. Pacar peri macam apa ini? Setelah mengetahui bahwa David Jiang membeli kalung untuk pacarnya, semua orang sangat iri. Bukankah ini cinta peri di serial TV? Ternyata itu benar-benar ada di dunia nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas video tersebut, banyak orang juga mengajukan keberatan dan keraguan. Memiliki uang itu baik, tetapi apakah kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial? Bukankah dia membuat semua orang kecanduan pemborosan? Petik 2. Kita semua adalah orang biasa, dan kita tidak menghasilkan 1 juta dalam hidup kita. Berita bagus. Ironi. Apakah boleh memiliki uang ini untuk melakukan perbuatan baik? Apa yang pamer untuk membeli kalung yang rusak? Apakah ini cara orang kaya menyia-nyiakan sumber daya sosial? Jika itu saya pasti menyumbangkannya ke anak-anak gunung. Tidak mungkin, di mana orang memiliki hati nurani. Tidak banyak orang yang baik hati seperti dia. Benar, orang kaya berhati hitam. Apakah Anda mengharapkan mereka melakukan perbuatan baik? Segera, ada banyak kritik di internet. Semua menuduh David membuang-buang sumber daya sosial. Bab 6. Mungkin khawatir tentang perluasan opini publik yang buruk, penyelenggara dengan cepat keluar untuk menjelaskan, lelang ini sebenarnya adalah penjualan amal. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak pendapatannya, itu akan disumbangkan ke organisasi amal untuk perbuatan baik. Banyak netizen lokal juga memposting ulang video wawancara dari stasiun TV lokal. Stasiun TV juga menjelaskan bahwa jutaan ini akan digunakan di bawah pengawasan publik. Setelah rumor resmi ini keluar, suara pertanyaan menghilang seketika. Mungkin mereka juga tahu betapa sakitnya ditampar oleh seorang pejabat. Hahaha, orang menghabiskan 1 juta untuk melakukan perbuatan baik, bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Saya tidak meminta Anda untuk menghabiskan 1 juta untuk amal, katakan saja 1.000 yuan. Apakah Anda bersedia mengambilnya? Sudahkah Anda menamparkan wajah Anda? Masih banyak tremolo Buddha hidup, dan saya seorang buta yang telah membuka matanya. Petik 2. Saya tidak berani mendekati mereka, saya khawatir menyentuh relik. Petik 2. Komentar ironis itu meningkat seketika. Ada banyak orang yang mengagumi David Jiang. Berapa banyak orang yang bisa menghabiskan 1 juta untuk melakukan perbuatan baik?
Setidaknya, dia telah membawa energi positif ke masyarakat. David Jiang juga dianggap sebagai hit kecil, dan bahkan ada studio selebriti internet lokal yang berencana untuk menemukannya dan mempromosikannya sebagai selebriti internet. Namun, David Jiang secara alami tidak tahu tentang diskusi panas di internet. Mereka bertiga berkeliaran setelah makan di mall. Tak lama, ponsel Sandy Su berdering, dan manajernya Li Hai yang menelepon. Begitu dia terhubung, suara marah Li Hai meraung. "Sandy Su, di mana kamu meninggal? Mengapa perusahaan tidak dapat menemukanmu? Saya tidak ingin melakukannya, kan?" Petik 2. Sandy Su dengan cepat menjelaskan, "Manajer, saya libur hari ini. Perusahaan telah mengaturnya sejak lama. Lalu, jangan bilang ini tidak berguna, perusahaan tidak memintamu datang untuk makan, mengundurkan diri jika kamu tidak ingin bekerja." Tegur Li Hai. Sandy Su sangat ketakutan. Ketika dia memasuki perusahaan, Li Hai menyukainya karena kecantikannya. Li Hai mengundangnya keluar untuk makan malam berkali-kali, tapi Sandy Su menolak. Perlahan, Li Hai membenci Sandy Su karena cintanya, dan menargetkannya kemana-mana di perusahaan untuk menunjukkan keagungannya. Karena itu, Sandy Su tidak begitu senang di tempat kerja. "Manajer, saya baru saja istirahat. Selain itu, bukankah ada rekan kerja lain di perusahaan?" Sandy Su menggigit bibirnya ketakutan. Li Hai berteriak keras, "Saya peduli tentang Anda begitu banyak, ayo segera kembali, saya ingin mengundang bos partai A makan malam. Anda harus menemani anggur." "Mengapa menemani anggur? Saya bertanggung jawab untuk desain dan perencanaan." Sandy Su juga sedikit marah. Perusahaan mereka membuat video online pendek, dan dia bertanggung jawab untuk menulis beberapa skrip atau perencanaan acara. Ini adalah produksi di balik layar, mengapa dia harus pergi dengan anggur? Li Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Kamu terlihat sangat bagus dan kamu dilahirkan untuk menemaniku. Merupakan kehormatan bagiku untuk memintamu menemani bos partai A makan malam. Kualifikasi apa yang harus kamu dorong kembali ke sini?" Sandy Su marah dan sedih. Apakah salah jika dia terlihat begitu baik? Apa yang disebut sebagai pendamping alami? Seolah-olah dia sangat jahat. Emosinya juga muncul. "Ngomong-ngomong, aku akan istirahat hari ini. Aku tidak bisa kembali. Kamu bisa melakukannya sendiri." Manajer sepertinya mengharapkannya untuk mengatakannya, dan tersenyum percaya diri, "Bukan berarti saya memiliki keputusan akhir. Untuk perilaku pasif dan sabotase Anda, masuk akal bagi saya untuk mengurangi bonus 1 bulan Anda." Petik 2. Anda hanya bertentangan dan tidak mematuhi pengaturan. Aku memotong gajimu setengah bulan lagi. Benar kan? Lupakan saja jika kamu tidak ingin kembali, maka jangan kembali selama sisa hidupmu. Aku masih berhak memecatmu. Li Hai sangat bangga dan sombong. Lagi pula dia tidak bisa mendapatkan wanita terbaik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan. Dia tidak percaya, wanita ini berani menggelengkan wajahnya kali ini. Kecuali dia benar-benar tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Wajah Sandy Su menjadi pucat seperti yang diharapkan. Gaji untuk pekerjaan ini cukup banyak, dan tidak terlalu melelahkan untuk dikatakan melelahkan. Jika dia kehilangannya, dia juga sangat enggan untuk mempertahankan pekerjaannya. Meskipun dia sangat marah dan bersalah, dia hanya berdiskusi dengan Li Hai, "Tidak apa-apa meminta saya untuk kembali, tetapi bisakah saya tidak menemani anggur?" Li Hai mendengar komprominya, dan nada menjadi lebih keras. "Apakah Anda memenuhi syarat untuk menawar? Lakukan apa yang saya suruh Anda lakukan, ini pekerjaan." Sandy Su gemetar karena marah. Tetapi mempertimbangkan untuk mempertahankan pekerjaan itu, dia hanya bisa memilih untuk setuju. Setelah menutup telepon, Sandy Su, yang berpikir semakin sedih, hampir tidak bisa menahan tangis. David Jiang tampak dingin. Pihak lain berteriak keras barusan, dan dia mendengar mereka semua di samping. "Siapa tadi?" tanyanya. Sandy mengusap air matanya. "Manajer kami, dia selalu membuat saya kesulitan, hanya mengerikan." David Jiang dengan dingin, "Ini adalah sesuatu yang harus saya tangani di tas, tidak ada yang bisa menggertak Anda. Sekarang Hering Media adalah industrinya, dan dia adalah bos terbesar. Sandy Su adalah istri bos. Beraninya seorang manajer kecil mengancam bos. Tidak ingin hidup lagi." Dia segera meninggalkan mall, mengenakan Sandy Su dan Felicia dan langsung menuju Hering Media. Dalam perjalanan, Li Hai menelepon lagi. "Sandy Su,
Saya membatasi Anda hingga 20 menit untuk bergegas kembali ke perusahaan, jika tidak, Anda tidak melakukannya. Kali ini, David Jiang menjawab panggilan itu. David Jiang berkata dengan dingin, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu provokasi. Kamu, manajer, telah melakukan semuanya. Petik 2. Mendengar suara pria aneh, Li Hai juga terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa ini pasti pacar kecil berwajah putih Sandy Su yang menjawab telepon. Li Hai penuh dengan kecemburuan dan dendam ketika memikirkan pacar kecil ini. Karena setiap kali Sandy Su menolak undangannya, dia akan menggunakan ungkapan, aku sudah punya pacar, sebagai alasan. Karena itu, dia tidak sabar untuk menginjak pacar Sandy Su dan menggantikannya. Belakangan, dia mengetahui bahwa pacar Sandy Su tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Dia hanyalah seorang anak kecil yang mengandalkan pacarnya untuk mendukungnya. Dia sudah bangga lama sekali. Dibandingkan dengan Xiao Bailian, dia setidaknya orang yang sukses. Ingin merebut Sandy Su, bukankah hanya beberapa menit? Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Sandy Su bahkan tidak menatapnya. Ketika dia menyebut pacarnya dengan wajah putih kecil, dia malah tampak bahagia. Ini membuatnya kesal. Li Hai mencibir, oh, kamu anak kecil. Aku manajernya, apa salahnya mendesaknya untuk bekerja? David Jiang, manajer, hebat. Hahaha, tidak apa-apa, hanya tahunan gajinya 400.000 yuan, ya. Rumah itu punya mobil. Li Hai tertawa seolah pamer. David Jiang mengangguk, ini benar-benar tidak ada yang hebat. Nima. Li Hai hampir mati karena marah. Dia hanya pamer ke arah yang berlawanan. Anak ini benar-benar berkata, tidak ada yang hebat. Dia adalah anak sampah, apa hak dia mengatakan hal seperti itu? Ngomong-ngomong, aku manajernya. Dia tidak hanya akan kembali untuk menemani anggur, dia juga akan mengambil video promosi pakaian dalam besok. Petik 2. Hei, pacarmu sangat tampan dan memiliki tubuh yang bagus, jadi jika kamu jangan ambil video lingerie, aku akan memberimu keuntungan. Bukankah itu sia-sia? Petik 2. Li Hai tersenyum sangat sepele dan sepele. Lagi pula dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia hanya menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadinya. Aura pembunuhan muncul di wajah David Jiang. Tidak ada yang bisa menghujat dan menggoda pacarnya seperti ini. Kamu bisa keluar, sebelum aku sampai ke perusahaan. Petik 2. Nada suara David Jiang penuh dengan aura pembunuh. Tapi Li Hai tidak peduli, malah dia tertawa mengejek. Aku suka caramu menatapku kesal dan tidak bisa menyingkirkanku. Petik 2. David Jiang tidak berbicara, tetapi hanya menutup telepon, lalu mempercepat mobil. Tiba-tiba dan berlari lurus. Tut-tut. Aku akan berani untuk membuat orang-orang muda melihat keluar untuk diri mereka sendiri. Li Hai dimarahi dengan marah. Sebagai seorang manajer, tidak ada karyawan yang berani membentaknya. Kebanyakan orang mungkin memecat Sandy Su, tetapi dia tidak. Dia ingin menyiksa Sandy Su dan membuatnya mati lebih baik daripada hidup. Beberapa karyawan di sekitar dengan tenang mengangkat kepala, tidak berani berbicara dengan keras. Ada apa dengan Sandy Su? Apakah dia tidak tahu bahwa manajer kami marah? Saya menduga dia sengaja melakukannya, dan dia juga tahu bahwa manajer melihat dirinya menyenangkan. Saya mendengar bahwa manajer selalu ingin untuk menjemputnya, tapi tidak berhasil kan? Karena dia punya pacar, tapi kamu pasti tidak tahu, dia sangat baik, pacarnya sebenarnya tidak bekerja, hihihi. Apa, tidak yang dicampur dengan makanan mati jalang itu? Dipelihara oleh seorang wanita. Petik 2. Ya, semacam ini manusia terlalu sampah, saya tidak ingin memberikannya kepada saya. Siapa yang berani? Menikahi orang semacam ini adalah hancur untuk seumur hidup. Tentu saja Anda harus menikahi seorang gadis yang baik seperti kita. Seorang pria dengan mobil dan rumah. Biarkan saya memberitahu Anda, seorang pria tidak memiliki jutaan deposito, mobil mewah, atau villa sebelum usia 30, dan dia tidak punya istri.